Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan, sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa Hubungan Masyarakat Public Relation eh, di UBSI Pemuda Rawamangun. Untuk ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas komunikasi organisasi tentang pimpinan dan bawahan. Baik, akan saya mulai. Untuk bab pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Latar belakang, di mana saya bekerja di salah satu pelayanan kesehatan, yaitu di Rumah Sakit RSM Cipto Mangunkusumo, tepatnya di divisi perinatologi. Nah, ini divisi perinatologi ini merupakan salah satu divisi di bawah Departemen Ilmu Kesehatan Anak yang menyediakan pelayanan kesehatan bagi semua bayi baru lahir sampai dengan usia koreksi 0 sampai 28 hari. Bayi yang dimaksud adalah bayi yang berisiko tinggi seperti penyakit membran Hailin, bayi prematur ekstrim, kurang lebih berat dari 1000 gram, kelainan kongenital termasuk yang membutuhkan pembedahan, yaitu pembedahan jantung, otak, paru, ginjal, tulang, dan saluran kemih. Jumlah tempat tidur yang tersedia yaitu 70 tempat tidur dengan dua kategori, yaitu neonatal intensive care unit atau mungkin yang dikenal dengan singkatannya NICU, dan high care unit HCU. Nah, divisi perinatologi RSCM Cipto Mangunkusumo ditempatkan sebagai pusat rujukan tersier neonatal di Indonesia, pusat penelitian neonatal, dan sebagai pusat pendidikan. Setiap waktu adalah berharga bagi kami. Divisi perinatologi terus tumbuh sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk maternal perinatal. Kita lanjut. Ini untuk rumusan masalahnya. Bagaimana pola komunikasi antara atasan bawahan dan sejawat di lingkungan kerja di divisi perinatologi. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi pola komunikasi tersebut. Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui relasi dan orientasi pimpinan terhadap bawahan. Yang kedua, untuk mengetahui apa arti pimpinan bawahan. Untuk bab keduanya ada pembahasan. Nah, ini kita ada pengertian pimpinan dan bawahan. Nah, secara etimologi, pimpinan atau leader berarti bergerak lebih awal, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, mengarahkan pikiran, pendapat, dan tindakan orang lain. Dan menurut Lenori Ems, seorang pemimpin adalah orang yang melihat lebih banyak daripada yang dilihat dari orang lain, melihat lebih jauh daripada yang dilihat orang lain, dan melihat sebelum orang lain melihat. Nah, untuk penelitian ini sendiri kita dilaksanakan di lingkungan kerja divisi perinatologi, tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 71 Jakarta Pusat. Lokasinya itu gedung CMU 1 lantai 3 divisi perinatologi. Nah, untuk karyawan atau enggak jenis SDM, di sini ada dokter neonatal dengan perawat yang bekerja di bidang NICU dengan disiplin tim meliputi neuros pediatrik, tumbuh kembang, pediatrik, sosial, nutrisi dan penyakit metabolik, ada radiologi, rehabilitasi medik, THT, mata, kardiologi, bedah, torak, kardiovaskuler, bedah anak, dan lain-lain. Nah, untuk pola komunikasi antar atasan bawahan di lingkungan kerja divisi perinatologi yaitu di sini ada pola komunikasi di lingkungan kerja di divisi perinatologi itu sudah diatur oleh sistem dan SOP yang ada. Nah, di perinatologi untuk pembagian tugas kerja untuk mengetahui faktor apa saja yang akan mempengaruhi komunikasi antar karyawan. Jadi semuanya itu sudah diatur dari sistem ya. Sistemnya itu ada SOP-nya. Nah, ini di kita untuk karyawan terdiri dari 2 profesor, 5 staf neonatal dan 4 staf muda dan 4 staf muda, perawat klinik divisi perinatologi sejumlah 116 orang, terdiri dari PK1 sejumlah 11 orang, PK2 berjumlah 65 perawat, PK3 sejumlah 40 orang.
Nah, staf non perawat terdapat 57 orang, diantaranya terdiri dari 6 farmasi, 3 orang pekerja, admin, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui relasi pimpinan bawahan, saya menggunakan metode dengan wawancara atau enggak mungkin interview ya. Nah, interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa penggunaan pedoman GUID wawancara. Nah, hasil wawancara dari hampir 70% karyawan di PCI Penatologi dengan pertanyaan bagaimana realisasi pimpinan selama ini antara pemimpin dan bawahan yang ada di lingkungan kerja di PCI Penatologi, yaitu hampir 65% menyatakan komunikasi antar pimpinan dan bawahan baik dan sisanya 5% menyatakan tidak tahu. Nah, untuk sikap yang harus ditunjukkan oleh atasan dan bawahan di divisi penatologi yaitu yang pertama, sikap yang harus ditunjukkan oleh atasan yaitu atasan harus bersifat mendidik dan memberi pengarahan terhadap bawahannya sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk kerja dan sifat kerja di kemampuan anak buah merupakan tanggung jawab atasannya. Nah, untuk kedua, seorang atasan harus menjadi panutan bagi bawahan. Tingkah laku atasan harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut bawahannya. Nah, ini untuk hasilnya, hasil riset yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa lingkungan kerja di PC perinatologi, pola komunikasi yang tercipta adalah sudah terstruktur dengan SOP kerja yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga perilaku karyawan dan pimpinan bawahan sudah terkontrol. Adapun masalah intern antara karyawan dan pimpinan masih bisa diselesaikan dengan teguran dan SOP yang sudah ada. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil riset dengan metode wawancara, maka dapat ditarik kesimpulan pola komunikasi yang ada di perinatologi sendiri itu sudah terorganisasi dengan baik secara komunikasi, namun di sini ada nilai kelemahannya. Untuk membangun lingkungan kerja yang baik dan komunikasi yang baik antara karyawan dan pimpinan tidak selamanya diatur oleh sistem karena bisa menyebabkan kejenuhan di lingkungan kerja. Dan seharusnya sebagai pemimpin menjadi pemimpin yang baik adalah mengikuti setiap kehendak Tuhan dalam kehidupannya serta mengedepankan Tuhan sebagai teladan yang baik dan benar dalam kepemimpinannya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang telah menjadi bawahan yang baik. Nah, ketika kita kerja baik, meskipun pemimpin yang melakukan sentimen yang pribadi, Tuhan akan mengangkat sendiri bawahan tersebut. Oke, demikian presentasi ini saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.